siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia dari Yayasan Lembaga Sabda. Di sini saya akan menceritakan sejarah dari Thanksgiving. Ya, sebelumnya silakan share screen dulu. Ya. Sebelum saya menceritakan sejarahnya, saya akan terlebih dahulu. Ya, mungkin bisa ke slide 1 dulu. Oke, terima kasih. Sebelum saya menceritakan sejarahnya, saya akan terlebih dahulu mengucapkan Happy Thanksgiving untuk kita semua. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang Bapak Ibu Saudara-saudari lihat di layar, ada gambar keluarga. Ya, slide selanjutnya. Ada gambar keluarga, ada juga gambar orang yang lagi makan, atau juga gambar yang lagi ramai-ramai. Nah, demikianlah biasanya orang Amerika merayakan Thanksgiving. Dan selanjutnya itu, kita akan melihat bagaimana sejarah dari Thanksgiving tersebut. Ya, Thanksgiving Day merupakan salah satu adat atau kebiasaan yang cukup terkenal di Amerika, dan diperingati setiap tahun, tepatnya pada hari Kamis keempat setiap bulan November. Biasanya, orang-orang Amerika menikmatinya dengan keluarga dan dengan masakan ayam kalkun. Tradisi Thanksgiving ini berawal dari sebuah cerita yang bermula dari Inggris. Sekitar pada tahun 1609, beberapa orang peziarah meninggalkan Inggris karena mengalami persekusi atau penyiksaan agama. Mereka pindah ke Belanda untuk mencari kebebasan beragama. Nah, setelah beberapa tahun di Belanda, para peziarah ini merasa khawatir dengan dampak budaya Belanda yang dianggap mengancam moralitas masa depan anak-anak mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi lagi dan mencari tempat baru. Nah, pada tanggal 6 September 1620, para peziarah ini memulai pelayarannya dengan sebuah kapal besar yang disebut Mayflower. Selama pelayaran mereka tidak diperbolehkan untuk menghidupkan api karena takut bahaya kebakaran, sehingga memaksa mereka untuk makan daging dan persediaan makanan mereka tanpa dimasak atau dihangatkan pakai api. Ya, banyak dari penumpang kapal ini yang mati dan sakit selama pelayaran, hingga pada tanggal 10 November ketika sudah mulai tampak ada pulau, mereka mengadakan kesepakatan yang isinya adalah pengakuan kesetaraan antara dua kelompok tersebut, dan mereka menyebutnya Mayflower Compact. Pada musim dingin pertama, mereka merasa kesusahan beradaptasi dengan suasana yang sangat dingin dan salju yang tebal. Banyak orang meninggal pada musim dingin ini. Dan juga pada tanggal 16 Maret 1621, ini merupakan hal yang sangat penting. Ada seorang suku Indian masuk ke daerah pemukiman para peziarah ini. Orang Indian ini bernama Samoset, dan dia berasal dari suku Indian di Apnaki. Dia belajar bahasa Inggris dari salah satu seorang peziarah yang ada di Inggris. Ya, selanjutnya, pada tahun berikutnya, para peziarah ini tidak mengalami keberuntungan sebagaimana tahun sebelumnya, karena mereka belum terbiasa menanam tanpa bantuan dan bimbingan orang Indian. Sehingga Gubernur Bradford menyuruh penduduknya untuk berpuasa dan berdoa. Tidak lama kemudian, doa mereka terjawab dan hujan pun turun. Pada tanggal 29 November, mereka merayakannya. Inilah yang mungkin menjadi awal perayaan Thanksgiving yang dirayakan sekarang di Amerika. Proklamasi Thanksgiving dibuat sebagian besar oleh pemimpin gereja di Inggris hingga 1682 dan kemudian oleh pemimpin negara dan gereja hingga setelah Revolusi Amerika. Dan walau sebenarnya perayaan Thanksgiving ini banyak menuai perdebatan, mulai dari aturan perayaannya sampai bagaimana cara merayakannya, tetapi pada masa pemerintahan Presiden Franklin, pada tahun 1939, perayaan Thanksgiving ditetapkan pada hari Kamis, minggu terakhir di bulan November. Dan untuk tahun ini, Thanksgiving dirayakan tepatnya hari ini, 26 November 2020. Slide selanjutnya.
Ya, mengapa orang Kristen merayakannya? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu sejarah dari Thanksgiving. Sayang sekali perayaan hari Thanksgiving ini sekarang sudah hampir tidak lagi dimaknai dengan semangat religius sebagaimana mulanya. Namun pada beberapa tahun terakhir ini ada hal yang menggembirakan, di mana orang Kristen Amerika mulai mencoba mengembalikan makna perayaan Thanksgiving ini dengan memanfaatkan hari perayaan ini sebagai sarana untuk memberitakan kabar baik kepada anggota keluarga yang belum mengenal Yesus. Sekalipun di Indonesia hanya di Tanah Minahasa yang merayakan Thanksgiving, namun tidak ada salahnya kalau kita mencoba mengerti makna dari Thanksgiving ini. Sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Kristus, mari merayakan Thanksgiving ini dengan kita mengucap syukur karena telah diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Banyak hal yang perlu kita syukuri atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya rasa kabar sukacita dan yang telah diselamatkan atau diberkati oleh Tuhan perlu kita bagikan juga untuk orang-orang sekitar kita. Tidak salah kalau bangsa Amerika atau orang Amerika memperingatinya setahun sekali, bahkan itu baik sekali karena mereka masih ingat akan peristiwa yang sudah ratusan tahun berlalu yang tidak melupakan perbuatan Tuhan yang demikian agung pada masa tersebut. Ya. Demikianlah sejarah Thanksgiving yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan sedikit sejarah ini wawasan kita bertambah akan sejarah dari Thanksgiving tersebut. Terima kasih sekali lagi dan saya ucapkan Happy Thanksgiving untuk kita semua. Ya, Thanksgiving menurut Alkitab. Karena waktu yang sangat terbatas, saya hanya akan memberikan beberapa poin-poin penting saja ya. Pertama kita akan melihat dulu slide berikutnya yaitu makna Thanksgiving di dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, sebenarnya seluruh buku Perjanjian Lama itu di beberapa tempat ya sangat kental sekali dengan perayaan Thanksgiving. Karena ini adalah budaya dari bangsa Israel yang Tuhan tuntun gitu ya sejak awal mereka menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan dan sampai mereka masuk ke dalam tanah perjanjian itu Tuhan sudah berbicara banyak tentang masalah Thanksgiving ya. Nah, saya nggak bisa membahas banyak-banyak, tapi paling tidak ada 3 hal utama yang dirayakan sebagai ucapan syukur di dalam PL. Kenapa mereka merayakan Thanksgiving? Ya, ada 3 hal ya. Ini yang utama, sebenarnya ada banyak ya, tapi yang utama. Kenapa mereka merayakan Thanksgiving? Pertama adalah untuk alasan kebebasan. Nah, mereka bangsa Israel khususnya sudah pernah mengalami banyak hal, termasuk perbudakan ketika mereka ada di tanah Mesir. Kemudian mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Mereka juga mengalami banyak tantangan di dalam kehidupan mereka, baik itu ketika menaklukkan tanah-tanah atau bangsa-bangsa lain yang menduduki tanah perjanjian dan lain-lain gitu ya. Jadi makna pertama di dalam Thanksgiving Perjanjian Lama adalah mereka dibebaskan dari perbudakan. Mereka dibebaskan dari penindasan. Kemudian mereka dibebaskan dari peperangan gitu ya. Mereka menang di dalam peperangan itu juga merupakan satu kebebasan gitu ya. Jadi ketika mereka lepas dari bangsa Mesir yang menindas mereka saat itu, mereka langsung diminta oleh Tuhan merayakan hari Thanksgiving gitu ya dengan roti tak beragi. Kemudian mereka juga ketika berperang dengan banyak bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan, mereka juga setelah mereka berperang dan mereka menang, mereka juga merayakan hari kemenangan gitu ya. Kemudian mereka juga ketika ada di dalam bencana atau sakit penyakit, mereka itu pun juga mengalami kebebasan dari hal-hal yang menindas secara fisik mereka. Mereka juga merayakan sukacita, merayakan Thanksgiving. Nah, selain itu, alasan yang kedua adalah tanah. Karena tanah itu merupakan sesuatu yang sangat penting banget di dalam Perjanjian Lama ya, di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena tanah itu menjadi simbol dari penggenapan akan janji Allah bagi mereka. Nah, ketika mereka menduduki tanah Kanaan, ketika mereka memenangkan peperangan untuk bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan, mereka juga merayakan Thanksgiving, merayakan ucapan syukur. Dan ada banyak di dalam
kalau saudara melihat juga di Ulangan itu ada aturan-aturan bagaimana merayakan Thanksgiving atau merayakan ucapan syukur, hari ucapan syukur. Nah, kemudian juga ketika mereka sudah mulai menduduki tanah perjanjian, mereka juga diminta oleh Tuhan untuk merayakan hari ucapan syukur, baik itu ketika awal panen atau akhir panen. Dan itu merupakan perayaan yang sangat besar bagi bangsa Israel, mensyukuri akan penyertaan Tuhan, mensyukuri akan berkat-berkat Tuhan, gitu ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani, saya nggak tahu spellnya gimana nih ya, yadah gitu, ada 112 kali disebutkan di dalam perjanjian lama. Jadi kata Thanksgiving itu sangat tidak asing ya bagi kita semua, 102 kali. Sangat tidak asing bagi kita yang sering membaca di dalam perjanjian lama. Dan itu adalah tradisi yang dipelihara oleh bangsa Israel dari tahun ke tahun, dan mereka merayakan entah itu sebagai perayaan Pondok Daun dan lain-lain. Itu merupakan sebenarnya adalah perayaan ucapan terima kasih atau ucapan syukur kepada Tuhan, gitu ya. Nah, itu karena itu di dalam perjanjian lama kalau saudara melihat itu sebenarnya tidak dirayakan setahun sekali, berkali-kali gitu, dalam satu tahun itu ada perayaan ini, perayaan itu, perayaan ini, perayaan ini, mengingat akan semua kebaikan Tuhan ketika mereka lepas dari perbudakan, ketika mereka lepas dari mara bahaya, ketika mereka lepas dari musuh, ketika mereka diselamatkan oleh Tuhan dari berbagai bahaya, gitu ya. Itu mereka merayakan juga ketika masa panen, ketika mereka sudah mulai settled, mereka juga merayakan. Jadi lebih dari satu kali dalam setahun mereka merayakan Thanksgiving atau ucapan syukur. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Thanksgiving di dalam perjanjian baru juga itu dibawa ya tradisi mengucap syukur. Paling tidak ada 3 tema utama di dalam ucapan syukur di dalam perjanjian baru. Pertama adalah karena keselamatan. Ya, ini merupakan berita Injil bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan manusia. Dia datang supaya kita semuanya mendapatkan hak istimewa menjadi anak-anak Tuhan. Jadi ucapan syukur yang paling utama bahkan dibawa sejak Injil, juga surat-surat Rasul Paulus dan surat-surat Rasul yang lain, kita diminta untuk mengucap syukur karena keselamatan yang Tuhan berikan. Kita mengucap syukur karena salib yang sudah Kristus tanggung gitu untuk kita bisa dibebaskan, bukan dari perbudakan manusia tapi dari perbudakan dosa. Nah, bagian yang kedua, kita diajak atau didorong oleh Alkitab untuk mengucap syukur karena kebersamaan kita di dalam tubuh Kristus. Ini Paulus berkali-kali di dalam suratnya mengatakan bahwa mari bersyukur karena umat Tuhan. Mari bersyukur karena kamu, yaitu jemaat Tuhan. Mari kita bersyukur karena jemaat yang setia kepada Tuhan. Jemaat yang terus rindu untuk dipakai oleh Tuhan dan untuk mengabarkan Injil. Jadi kita didorong oleh firman Tuhan untuk kita mengucap syukur untuk kebersamaan kita di dalam Kristus. Untuk kita melayani, untuk kita memberitakan firman, untuk kita bersama-sama hidup bertumbuh di dalam kehidupan spiritual kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga didorong untuk mengucap syukur untuk berkat-berkat. Berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita. Baik itu berkat-berkat jasmani, juga berkat-berkat rohani. Termasuk karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam jemaat. Kita diminta untuk mensyukuri untuk setiap karunia rohani yang Tuhan berikan di dalam hidup kita untuk membangun jemaat. Ya, di dalam bahasa Yunani, Eucharisteo, itu disampaikan di dalam perjanjian baru 71 kali. Jadi ini bukan hal yang jarang atau bukan hal yang langka gitu ya. Di dalam perjanjian baru itu berkali-kali Paulus mengucap syukur untuk banyak hal. Paling tidak untuk 3 tema ini. Ada, kalau saudara membaca dari berbagai artikel, ada yang 7, ada yang 9, ada yang 11 gitu ya. Tapi kita hari ini hanya memfokuskan ketiga ini, yaitu untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk kebersamaan kita, persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam umatnya, di dalam kesatuan kita di dalam tubuh Kristus, lalu juga berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kita sebagai bentuk providensia Allah di dalam hidup kita.
Ya. Nah, saudara, berikutnya, mengapa kita bersyukur? Itu kan tadi bangsa Israel ya. Sebelumnya kita belajar tentang tradisi bangsa Amerika. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia ini? Bagaimana kita yang sekarang sudah mengalami keselamatan, yang sudah mengalami persatuan di dalam tubuh Kristus dan terus mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa? Mengapa kita harus bersyukur? Kalau saudara melihat dari beberapa alasan baik di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, alasan bersyukur itu bukan untuk kita atau untuk semua yang kita dapat, bukan, tetapi oleh karena Allah. Kalau saudara melihat Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, fokus dari ucapan syukur adalah karena Allah sendiri, Allah yang memelihara, Allah yang membentuk tubuh Kristus, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang memberi berkat. Jadi mari kita fokuskan ucapan syukur kita itu kepada Allah, bukan karena berkat-berkatnya saja, tetapi kepada Dia yang memberikan berkat. Nah, ini adalah paling tidak ada 4 alasan bersyukur. Saya kira ada banyak sekali ya karakter Allah yang kita bisa pelajari, tapi paling tidak kita bisa bersyukur karena Allah itu baik. Ya, karena Allah itu selalu memelihara kita, karena Allah itu selalu care dengan kita, dan Allah selalu bahkan menegur kita ketika kita salah, bahkan Allah mendidik, mendisiplin kita ketika kita melenceng dari jalannya. Tuhan sungguh sangat baik, selalu menolong kita untuk kembali ke dalam jalan yang benar. Kemudian juga Allah adalah kasih. Allah selalu mengasihi kita, bahkan ketika kita masih berdosa, Allah sudah mengasihi kita. Dan kasih Allah itu dinyatakan di dalam banyak cara, ya, baik itu melalui berkat rohani, baik itu melalui berkat jasmani, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui apapun yang Tuhan sentuh untuk kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita bersyukur? Karena Allah suka kita bersyukur. Karena Dialah yang layak untuk menerima pujian. Karena Dialah yang seharusnya menjadi pusat ucapan syukur kita. Dan Allah suka mendengar ucapan syukur dari setiap kita. Ucapan terima kasih kita karena apa yang sudah Dia lakukan di dalam hidup kita. Dan di dalam Tesalonika 5 ayat 18 juga, karena Allah menghendaki kita selalu mengucap syukur. Jadi itu adalah kehendak Allah kalau kita tuh mengucap syukur. Karena di dalam mengucap syukur, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang lebih besar. Sehingga kita bisa semakin mengenal Dia, semakin melihat akan kuasa Dia yang dinyatakan, dan juga semakin melihat tuntunan pimpinan Dia di dalam hidup kita. Nah, bagian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa bersyukur. Banyak dari kita kadang sulit bersyukur ya. Saya berharap kita bukan orang-orang yang sulit bersyukur ya, tapi faktanya adalah kadang-kadang kita sulit bersyukur. Kenapa kita sulit bersyukur? Kadang-kadang karena kita melihat keadaan kita, karena kita melihat orang lain, karena kita iri kepada orang lain, karena hal-hal yang sebenarnya di luar kehendak Tuhan untuk kita tidak bersyukur, ya. Nah, karena itu Alkitab juga menolong kita untuk melihat bagaimana kita bisa mensyukuri dengan apa yang sudah Tuhan berikan dan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Ya, caranya pertama adalah dengan mengingat kebaikan Tuhan. Dengan mengingat kebaikannya, maka kita akan melihat ternyata hidup kita itu penuh dengan ucapan syukur. Kita melihat bagaimana Dia selalu memelihara kita. Bahkan ketika kita tidak setia pun, Dia tetap memelihara kita. Karena itu cara yang paling gampang kalau saudara sulit bersyukur, mari kita hitung berkat-berkat Tuhan. Ketika kita menghitung berkat-berkat Tuhan, maka kita akan mengakui bahwa omelan kita, komplain kita, dan hal-hal yang kita tidak syukuri, itu jauh lebih sedikit dibandingkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa bersyukur? Seringkali kita nggak bisa bersyukur karena kita sombong, karena kita menganggap kita kuat, karena kita menganggap kita deserve, kita layak menerima lebih baik gitu ya. Padahal Tuhan tahu lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Nah, karena itu untuk kita bisa bersyukur itu dibutuhkan kerendahan hati. Ketika kita menaruh hati kita di tempat yang benar, ketika sikap hati kita mau tunduk kepada Dia,
ketika sikap hati kita melihat cara Tuhan mendidik, cara Tuhan menolong kita untuk melihat hal yang lebih besar daripada diri kita sendiri, maka kita akan bisa bersyukur. Nah, selain itu juga bagaimana kita bisa bersyukur? Kita harus bersyukur dengan hati yang tulus. Kita tidak mungkin akan bersyukur dengan pura-pura gitu ya, karena Tuhan juga tahu. Rasa syukur kita fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Kalau kepada orang lain mungkin kita bisa bohong ya, luarnya kelihatan senyum-senyum gitu, tapi dalamnya tidak. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan melihat hati kita. Hanya dengan ketulusan, maka kita akan betul-betul mengalami kuasa dari bersyukur. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kita bersyukur? Cara kita bersyukur setelah kita mengingat kebaikan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka yang terakhir akan sangat terasa sekali kita bisa bersyukur kalau kita mengasihi orang lain, kalau kita menolong orang lain, kalau kita dipakai Tuhan untuk melayani orang lain, maka kita akan mengalami rasa syukur yang sesungguhnya. Tanpa kita membagikan syukur itu kepada orang lain, maka syukur itu hanya akan kita nikmati dan sering akan menjadi sikap yang egois. Tetapi ketika kita bersyukur dan kita mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain, care pada orang lain, baru kita akan menyadari betapa bersyukurnya kita, betapa diberkatinya kita di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu secara khusus hari ini gitu ya. Memang masa ini adalah sebenarnya masa yang sulit untuk kita bersyukur. Bagaimana kita bersyukur kalau pandemi menghantam kita, bukan hanya kita, tapi secara global ya. Kita semua mengalaminya. Mungkin dari kita ada yang mengalami kehilangan anggota keluarga yang dikasihi karena pandemi. Kita mungkin kehilangan teman-teman yang kita kasihi karena pandemi. Bahkan kita sendiri mungkin mengalami penderitaan karena kita juga kena terpapar dengan COVID dan kita juga mengalami sakit penyakit yang disebabkan oleh COVID. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mendorong Bapak Ibu untuk menyadari bahwa di tengah keadaan yang sulit ini, di tengah kita mungkin secara manusia dipendam dengan rasa ketidak happy gitu ya, tidak sukacita karena keadaan ini. Mari kita mengarah melihat ke atas, melihat kepada Tuhan yang memberi berkat, melihat kepada Tuhan yang mengayomi kita di dalam keadaan apapun. Di dalam kita bersyukur kepada Tuhan ini, maka Tuhan akan membukakan pikiran kita, Tuhan akan membukakan hati kita untuk tetap mengalami sukacita di tengah keadaan yang sulit untuk kita bersyukur. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya merenungkan dan juga mengheningkan diri, menenangkan diri kira-kira mungkin sekitar setengah menit atau 1 menit. Memang kita mungkin kehilangan, bahkan termasuk kehilangan harta benda karena pandemi, kehilangan saudara, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan bahkan ibadah, karena kita nggak bisa lagi bersama-sama dengan teman-teman seiman di dalam gereja. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama meneduhkan hati dan menyerahkan semua ketidaknyamanan itu kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan melihat segala sesuatu. Ingatlah bahwa Tuhan tidak mengabaikan kita dan Tuhan terus memelihara kita. Nah, mari Bapak Ibu, kita akan berdiam diri, kira-kira mungkin setengah menit. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mari kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami percaya, dan saya percaya, Tuhan akan menolong kita untuk tetap mensyukuri walaupun keadaan sulit untuk kita bersyukur.
Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Ya, mari kita berdoa. Bapa Allah yang di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik. Tuhan, kami mengingat banyak hal yang mungkin membuat kami sulit bersyukur. Saya secara pribadi kehilangan beberapa teman karena mereka dipanggil Tuhan setelah sakit kena virus dari COVID ini. Tuhan, kami juga mengingat banyak teman-teman kami yang mungkin secara ekonomi menjadi mengalami kesulitan karena pandemi ini. Bapak, kami juga melihat tetangga kami, orang-orang di sekitar kami juga mengalami kesulitan, Tuhan, karena pandemi ini. Bahkan gereja kami menjadi kosong karena kami tidak bisa berbakti bersama-sama di rumah Tuhan. Tetapi Bapa, semua itu terjadi bukan karena Engkau meninggalkan kami. Engkau masih ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau saat ini berbicara kepada kami bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Bapa, kami berdoa, biarlah Engkau berikan pada kami hati yang bersukacita sekalipun keadaan sulit untuk kami bersukacita. Kami bersukacita bukan karena berkat-berkat, bukan karena keadaan. Kami bersukacita karena Engkau ada terus bersama kami. Karena Engkau adalah pencipta alam semesta. Engkaulah pemilik dari segala sesuatu. Engkaulah yang mengontrol dunia ini, sehingga segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, kami berdoa, kiranya Engkau taruh rasa sukacita itu. Jangan biarkan setan merebut sukacita yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami bersukacita karena Engkau, kami bersukacita karena kami memiliki Allah yang hidup. Kami bersukacita karena kami memiliki Allah yang terus memelihara kami. Bukan keadaan yang Engkau pelihara saja Tuhan, tapi juga kerohanian kami Engkau pelihara. Karena itu Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersyukur karena Engkau. Kami boleh bersyukur karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau yang tidak berubah, walaupun keadaan terus berubah. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, dan biarlah Engkau kembalikan sukacita kalau ada di antara kami yang kehilangan sukacita karena pandemi ini. Engkau kembalikan sukacita itu kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami berkat Tuhan, kami boleh mengalami sukacita kekal, sukacita rohani yang Kau taruh di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Bu Yulia ya. Terima kasih diingatkan lagi bahwa sumber sukacita kita, sumber ucapan syukur kita itu adalah karena perbuatan Allah dalam hidup kita ya Bu ya. Iya, saya yakin dan percaya juga tadi waktu sejenak yang Ibu Yulia berikan untuk kita merenungkan bersama dalam pikiran kita langsung teringat semua kebaikan Tuhan, dan lebih dari itu yang harus kita ingat sebagai orang percaya, anugerah Tuhan cukup bagi kita. Iya, oke ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berpartisipasi memberikan ucapan syukurnya, dan memang terlalu banyak ucapan syukur tidak bisa kalau ada satu tulisan tuh langit tidak cukup untuk menjadi kertasnya, sedangkan air di laut tidak cukup menjadi tinta untuk menulis kebaikan Tuhan. Amin. Wow, itulah yang menggambarkan betapa banyaknya ucapan syukur kita untuk Tuhan. Nah, ya. Kita mau dengar, karena ini kan hari ini ya untuk ucapan syukur, jadi pastinya kita mau dengar lagi ucapan-ucapan syukur ya Bu ya dari teman-teman. Jadi saya mau minta dari admin untuk memutar video dari peserta Sabda Live. Ada 2 orang yang sudah mengirimkan videonya kepada kami sebagai rasa ucapan syukurnya. Jadi saya persilahkan teman untuk Tian ya bisa memutarkan video ucapan syukur dari Bapak Denny dan juga Bapak Rudi Handoko. Silahkan Tian.
Tahun 2020 ada banyak hal yang sudah kita rencanakan dan kita canangkan untuk kita kerjakan dan kita selesaikan. Tapi kenyataannya Corona merubah itu semua. Tapi satu hal yang pasti, walaupun cara ibadah kita pun berubah, cara kehidupan kita berubah, yang dari semula kita bertemu beribadah secara bersama-sama di satu tempat, kita berubah menjadi ibadah online. Tapi satu hal yang pasti, bahwa ibadah adalah pertemuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kehidupan ekonomi pun berubah. Ada banyak hal yang kita butuhkan dan kita tidak bisa mencukupinya. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kasih karunia Tuhan tetap menolong kita hingga sampai saat ini, sehingga kita boleh berjalan terus dari hari ke hari sampai saat ini. Dan jika di sepanjang tahun ini Tuhan masih memenuhi kebutuhan kita, masih menolong kita, masih menuntun kita, tahun-tahun yang akan datang pun Tuhan pasti akan menolong dan menuntun kita, dan pasti akan sampai ke tempat tujuannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tak terasa kita sudah memasuki penghujung tahun 2020 ini. Memang COVID-19 masih terus ada di sekitar kita, dan dampak resesinya ekonomi juga masih terus melanda negeri ini. Tapi satu hal yang boleh kita pegang, bahwa kita sampai pada titik ini karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Jadi bersyukur selalu. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Pilih hati yang gembira. Next time, next year pasti lebih baik. Selamat Natal, sahabat Sabda semua. Terima kasih Pak Denny. Kebetulan Pak Denny juga ada di sini ya. Terima kasih banyak Pak Denny. Ya, mau nyambut Natal, Pak Denny udah semangat banget nih, semangat selamat Natal buat kita semua. Belum nyampe Pak Natalnya Pak. Dulu ada. Iya, terima kasih. Nah, sekarang kita mau dengar lagi video yang kedua, yaitu dari ucapan syukur dari teman-teman Sabda ya. Silahkan untuk Tian bisa memutarkan videonya yang kedua. Halo, saya bersyukur untuk penjagaan Tuhan dalam COVID-19 kepada saya dan keluarga. Bersyukur untuk tahun ini saya dapat melanjutkan pendidikan saya di perguruan tinggi dan saya dapat menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Lembaga Sabda. Mengucap syukur untuk setiap teman baru dan wawasan baru yang semakin memperkuat dalam kerohanian saya. Bersyukur untuk perlindungan Tuhan, terutama untuk kesehatan selama masa pandemi ini. Bersyukur juga untuk tempat pelayanan baru dan teman-teman baru di Sabda. Kiranya kami dapat bersama-sama berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan untuk terus melayani Dia melalui Sabda sampai saat ini. Bersyukur walaupun sudah tua masih dipakai untuk melayani di Sabda. Bersyukur untuk tahun ini jikalau di musim pandemi Tuhan masih memberkati saya dari pemerintah. Saya bersyukur untuk hikmat dan pemeliharaan Tuhan dalam kondisi pandemi yang sulit tahun ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena meskipun banyak guncangan yang mengharuskan saya menyerahkan agenda pribadi kepada Tuhan, agar agendanya yang terjadi, Tuhan tetap sabar dan baik kepada saya. Saya bersyukur atas banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Pada awal tahun ini, saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di Sabda. Kami sekeluarga juga bersyukur atas kelahiran putra pertama kami pada 19 Juli tahun 2020. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan selama tahun ini bagi saya, bagi keluarga, juga teman-teman dan orang-orang di sekitar saya. Meskipun ada banyak hal yang saya belum bisa pahami saat ini, tapi saya percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anaknya.
Hari Thanksgiving selalu mengingatkan saya akan kebaikan Tuhan, kasih setianya yang tidak pernah habis untuk hidup saya dan untuk keluarga saya. Saya bersyukur pada tahun 2020 ini karena seperti pada tahun-tahun sebelumnya saya mengalami banyak pengalaman yang manis, pengalaman pahit, pengalaman suka, duka, tawa, sedih, mendapatkan, kehilangan, dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya saya tetap dapat bersyukur karena Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman tersebut dan bahwa Tuhan baik. Ya, bersyukur untuk tahun 2020 ini banyak sekali berkat yang diberikan Tuhan kepada saya. Di antaranya berkat kesehatan, pasangan hidup, dan kesehatan keluarga juga. Saya bersyukur atas pimpinan Tuhan dan juga saya bersyukur karena Tuhan banyak menata kehidupan saya. Ya, saya ingin lebih lagi untuk setia dan taat melayani Tuhan, melakukan panggilannya baik di keluarga, gereja atau komunitas dan juga di Sabda. Saya bersyukur karena di tengah pandemi tahun ini Tuhan tetap nyata, berdaulat dan memelihara hidup saya. Bersyukur tahun ini masih bisa berkarya dan melayani dalam situasi yang sulit ini. Satu kata, bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan terhadap saya dan juga keluarga, teman-teman, dan sahabat. Saya percaya Dia akan tetap menyertai kita seperti dengan janjinya. Bersyukur bisa menghidupi firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 4. Sebab perbuatanmu menggembirakan hatiku, aku menyanyi gembira karena karyamu. Banyak hal tidak terduga terjadi tahun ini. Salah satunya pandemi. Namun aku bersyukur karena Tuhan membuat aku belajar banyak hal baru dan bertemu orang-orang baru. Kiranya setiap relasi membuat kami saling membangun. Panjang tahun ini secara pribadi saya bersyukur Tuhan sudah pertemukan saya dengan orang-orang yang dapat menolong saya untuk mengasihi Allah lebih lagi, terutama dalam hal-hal yang saya kerjakan. Bersyukur selama masa pandemi ini Tuhan tetap memeliharaku sehingga aku tetap sehat secara jasmani dan rohani. Bersyukur juga ketika Tuhan mempertemukanku dengan teman-teman yang ada di Sabda. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dia mengenalkan kepribadiannya di dalam setiap problema yang sudah terjadi selama setahun ini, di mana hal yang baik, manis, dan pahit itu pun terjadi, tetapi di situ Dia mengerjakan hal yang luar biasa. Ya, oke. Kita tadi sudah mendengarkan ya beberapa ucapan syukur secara pribadi. Nah, staf Sabda juga tidak ingin ketinggalan untuk mengucap syukur tentang Sabda, karena di Sabda lah Tuhan sudah menempatkan kami untuk melayani Dia, dan dengan setiap talenta yang kami miliki. Nah, mari kita bersama-sama mendengar ucapan syukur untuk pelayanan Sabda dari teman-teman Sabda. Saya minta tolong untuk teman saya Tian memutarkan video ucapan syukur pelayanan Sabda. Untuk Sabda meminjam sebuah lagu. Sabda ada sebagaimana Sabda sekarang karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ia mengucap syukur untuk Yayasan Baga Sabda walaupun di tengah pandemi ini dapat terus terlengkapi orang-orang percaya di dalam pelayanan, terutama melalui program Sabda Live. Saya juga bersyukur karena Sabda terus dipimpin oleh Tuhan. Kiranya melalui pimpinannya Sabda boleh terus setia melayani Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Untuk Sabda, saya sangat bersyukur karena pada masa pandemi ini, Sabda dapat dipakai Tuhan lebih lagi untuk memperlengkapi tubuh Kristus dalam bidang pelayanan Alkitab dan teknologi. Sabda Live dan Code for God melahirkan komunitas baru yang sepakat untuk terus menggunakan teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur Tuhan itu baik. Bersyukur juga di Sabda saya masih bisa dipakai sekalipun bukan lewat IT, tapi lewat skill lain yang bisa saya lakukan sehingga Sabda tetap bisa eksis. Ya, untuk Sabda saya juga sangat bersyukur karena Tuhan menyertai baik di dalam setiap kemudahan atau kesulitan yang dialami Sabda tahun ini. Ya, kiranya Tuhan terus memantapkan panggilan Ilsa untuk terus mengalahkan orang menggunakan teknologi bagi hormat dan kemuliaan namanya. Bersyukur juga karena Tuhan semakin berkarya dalam 26 tahun pelayanan Sabda. Saya yakin Tuhan akan terus menyertai pelayanan Sabda ke depannya.
Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Untuk Sabda, bersyukur karena Sabda sampai hari ini masih berjalan bersama visinya, yaitu IT for God. Bersyukur karena Tuhan masih memakai Sabda untuk menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Nah, meskipun banyak keterbatasan yang dialami, tapi ini membuat kami semakin mengerti bahwa kalau bukan Tuhan sendiri yang bekerja, Sabda tidak mungkin bertahan. Dan bersyukur pula untuk Sabda yang sudah beradaptasi di era new normal dalam dunia digital. Terima kasih. Bersyukur kegiatan Hackathon Code for God boleh berjalan dengan lancar. Walaupun ada sedikit masalah di akhir, namun kami yakin itu akan membuat kami semakin kuat. Bersyukur juga Sabda tetap hadir untuk melayani Tuhan di bagian teknologi hingga saat ini. Bersyukur karena Tuhan terus pakai Sabda menjadi alatnya di dunia ini. Untuk Sabda, kami bersyukur atas hal yang Tuhan percayakan, yaitu Sabda Live dan kepanitiaan event Hackathon. Hanya karena anugerahnya, semua dapat dilaksanakan dan dikerjakan dengan baik. Saya bersyukur sekalipun dalam situasi pandemi saat ini, Tuhan setia memimpin Sabda dalam mewujudkan pelayanan di dunia digital seperti mengadakan Sabda Live. Semua hanya karena kemurahan Tuhan sehingga Sabda terus menjadi berkat. Bersyukur Sabda dapat terus melayani di tengah masa pandemi ini melalui program Sabda Lab. Dan bersyukur melalui acara Code for God dan Banteng, kami dapat berkenalan dengan orang-orang baru dan menjalin relasi dengan mereka. Aku mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi Yayasan Lembaga Sabda. Sekalipun pandemi, tetapi Sabda terus dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat-Nya kepada banyak orang di Indonesia bahkan dunia. Syukur untuk penyertaan Tuhan selama 26 tahun ini, kiranya Sabda terus dapat bertumbuh untuk membantu masyarakat Kristen dalam mempelajari Alkitab dengan metode-metode yang bervariasi. Untuk Sabda, saya bersyukur untuk teman-teman yang pernah terlibat melayani bersama dalam pelayanan Sabda. Bersyukur juga untuk Sabda masih menjadi terang dan garam dunia di dalam situasi yang tidak menentu ini. Immanuel. Dan kami bersyukur karena Bapak Ibu Saudara selalu mendukung pelayanan Sabda, baik itu melalui cara-cara yang berbeda. Dan kami merasa bahwa masukan Bapak Ibu Saudara sangatlah mendukung kami dan menguatkan kami ketika ingin maju di dalam pelayanan saat ini yang sangat-sangat sulit. Sementara untuk Sabda sepanjang tahun ini saya juga bersyukur ada Sabda Live di masa pandemi ini yang melaluinya juga saya bisa melihat terjalinnya relasi yang erat antara Sabda dengan para sahabat Sabda dan juga Sabda dengan lembaga-lembaga pelayanan lainnya. Bersyukur untuk perkembangan pelayanan digital Yayasan Lembaga Sabda, khususnya untuk ambil bagian dalam pelayanan dengan organisasi-organisasi Kristen lainnya di Indonesia maupun global. Ya, terima kasih diingatkan lagi bahwa sumber sukacita kita, sumber ucapan syukur kita itu adalah karena perbuatan Allah dalam hidup kita ya Bu ya. Iya, saya yakin dan percaya juga tadi waktu sejenak yang Ibu Yulia berikan untuk kita merenungkan bersama dalam pikiran kita langsung teringat semua kebaikan Tuhan dan lebih dari itu yang harus kita ingat sebagai orang percaya anugerah Tuhan cukup bagi kita.